Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illa iyah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah amma ba'du. Yas'alunaka mada yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bani sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Nafkah, bahasa kita itu nafkah. Itu halaman 68 itu. Jawablah, jawablah. Ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa saja harta yang kamu nafkahkan adalah diberikan falil walidain, yang bagus-bagus kepada orang tua, wal aqrabin kerabat, wal yatama anak yatim, wal masakin orang miskin, wabni sabil orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Al-Baqarah ayat 215. Idealnya ngoten. Idealnya kalau menjadi saya niku nek ajeng infak urut-urutane, nggih, urut-urutane memberi pada orang tua dulu. Orang tua. Berapa banyaknya jenengan sing ngertos. Nggih. Kecuali kalau orang tua diberi tidak mau niku beda meneh. Nggih, kadang kalau dadi wong tua niku sanajan rekoso niku lho. Sanajan rekoso niku diweni anak iso kepo. Wis ora, soalnya ngerti putu-putune ngoten niku. Sarep nampa ora tegel niku sifat orang tua ngoten niku. Nggih, kecenderungannya untuk memberi daripada diberi. Tapi Al-Qur'an ngandake supaya begitu. Apakah harus berwujud uang? Ya enggak. Nek berwujud uang malah kadang kalau yang sepuh niku pekewo. Apa yang disenangi saja. Misalnya gula teh ya gula teh, enggak gula teh seneng ranjang wae udah. Mbak gula teh sekilo mulai gendong beras sebojok lho niku nek sistem ning desa nika lho. Nggih ta? Iki wong kutha ning desa nilai simbah ning kula. Ngoten niku. Enggak gula sekilo jane kuran. Ning mulai terus gondol beras sebojok lho niku wong tuwa ngoten niku. Nggih, jenengan dadi tiyang sapa tak kira ya punya paham begitu pian. Nggih. Pasti juga ndak tega. Ngoten niku, Bang. Karena orang tua itu merasa memiliki anak. Ya, itu miliknya. Okay. Tapi beda anak terhadap orang tua. Ya, anak terhadap orang tua itu beda. Lebih-lebih kalau anak tersebut sudah punya anak, maka larinya pasti ke anak. Padahal kalau menurut orang tua yang perlu diperhatikan, yang sudah berjasa sampai menikah, ya, sampai berumah tangga. Itu orang tua yang berjasa itu. Maka dulu kan sudah kita sampaikan terkait dengan orang yang apa itu dalam gua tertutup batu itu loh. Dalam gua tertutup batu. Kemudian bagaimana agar bisa mengeluarkan batu itu? Maka kemudian 3 orang tadi saling tawasul dengan amal soleh yang telah dilakukannya, itu amal solehnya itu. Nah, kemudian di antara tawasul tadi yang digunakan amal soleh itu yang dijadikan amal soleh untuk membuka batu itu adalah ini seorang anak
yang pada waktu itu mengembala begitu jauh, kemudian pulangnya kemalaman, padahal biasanya menyediakan air susu untuk orang tuanya. Tapi karena kemalaman datang, orang tuanya udah tidur. Ya, orang tuanya udah tidur. Tapi tetap dibuatkan juga. Tetap didamel kene niku. Lah, tong mriku ngadeg. Nggih. Rawani gugah. Nggih, rawani gugah, ngadeg kali nggawa anu niku gelas susu tadi. Semalaman sampai subuh. Ngadeg terus. Anake sing njaluk napa? Susu malah ndak diberi. Lah. Sinten sing kuat ngakoni ngoten niku? Nggih. Oh, bapak ibu wis turu ya wis. Ngono no. Itu. Tapi ternyata itu tidak begitu. Merasa bersalah. Kok nganti telat, nganti bapak ibu wis anu belum sempat menyediakan air susu. Nggih. Mungkin hewannya ikut digembala sehingga orang tua tidak bisa memerah sendiri. Ini ku nggih contoh liwat. Nganti anake dhewe ditinggal. Itu. Paribasane gen bae sik, ben simbah sik. Niku wae. Kita kan larinya ke anak. Anak itu utama. Yang perlu wani padu karo wong tua mergo anak. Dan ini salah. Salah. Kita bertengkar dengan orang tua hanya karena anak itu, membela anak kita itu salah. Ya, salah. Yang benar tetap mengutamakan orang tua dulu, baru anak. Nah, ini lah. Maka sedekahnya pada orang tua. Soal mengke diparingi, disaosi mboten purun niku pun lain, tapi sini sudah ada niat untuk itu. Raketang yo setahun pisan. Setahun pisan, ora masalah. Ngoten. Lah nek awale sak omah piye? Sing rodangan kan awal sak omah ngoten niku wae. Ya khususan lah. Setahun pisan tukoke bakmi godhog ngoten niku. Aku rada suka ngono. Dan bagaimana sikap orang tua kalau diberi itu? Ya kalau hanya sekedarnya terima aja. Tapi kalau melihat si anak itu kok ketok rekoso banget, ya paling-paling mengke dibalekke neh. Ngoten niku, Pak. Tapi anjurannya memang demikian, suruh berbakti pada orang tua dulu. Jangan sampai terjadi mangane melu wong tua dite wis nyambut gawe dicalengi dhewe. Ngoten niku wau. Nggih, dite 900, wong tuane dite 100 malah dijaluk nggo genep-genep gen dadi 1000. Lah niku lak bocah niku. Wong tua ya ora tegel wis nyah. Nandane dite wis 100 ning gandeng ditembung anake nggo genep-genep genep 1000 niku wau ya dikek. Kene niku wong tua, jenengan ngalami dhewe Mas ngoten niku. Ngoten niku Pak Kiai nyoh niku ngangge bae kabeh ngoten mboten kita. Lah niku kadang jenengan sing ngalami kok niku. Nek kadang kala ya anu mangkel. Lah mung dhewe nggo apa? Wah. Wal akrabin, kerabat dekat. Ya, kerabat dekat. Khususan orang-orang yang tidak punya. Ya kalau orang yang kaya-kaya dikasih malah nggih nesu no. Nggih apa? Oh ngece rasa. Ngono kuwi. Kudune aku sing menehi kowe malah menehi aku. Tapi supaya kerabat dekat. Nggih, Pak D, Pak Le ngoten niku wau. Mbak Yu. Itu terutama kalau dalam hadis niku yang wanita-wanita. Bule apa saudara perempuan, ya bule atau saudara perempuan itu didahulukan pada dari yang lain. Nek duwe sedulur ngoten niku wau. Wal yatam,
Wal yatama niku anak-anak yatim. Sebelum usia balik niku dikandake yatim. Kalau ngertos jenengan niku yatim-yatim. Nggih. Sing kelangan punten sepuh niku yatim-yatim. Ning mboten niku. Nggih. Sebelum balik niku kok kehilangan orang tua lah. Itu namakan yatim. Nek yatime sugih ya mboten sah. Nggih, yatime sugih. Ngoten niku wau. Wal masakin. Lah, orang miskin itu bukan berarti nek gen hadis niku orang-orang yang berkeliling nyuwun den mboten. Niku malah wong sugih. Nggih, belanjane malah akeh niku ngemis niku kok. Omahe malah magrong-magrong kok. Nggih. Nggih. Manten sing ngekeki dhitku gedhe meh mengke kula susukane ngono lho. Barang anyel ke. Nggih wayahe tenan iki. Nggih. Dhitku gedhe wis mengke kula susukane. Niku. Justru yang miskin itu lisailina wal mahrum itu menjaga kehormatannya. Itu. Paribasane luweh becik mati kaliren katimbang jaluk. Ada orang yang prinsipnya gitu. Nggih. Lah duwe men dikai menisin. Malu. Enten sing ngoten niku wae. Lah inilah yang diberi. Nggih. Itu yang malu untuk meminta nih wae, menjaga kehormatan. Ini wae. Malah sing ngaten-ngaten mboten sah. Sebab niku wae kon klaturke wong sugih tenan. Nggih omahe mager-mager ke Jakarta niku bahaya ipati-ipati. Nggih, direwangi sikile digawe ketok ceklek ngoten niku to ditali napa terus dikai napa nika sing mambu-mambu dirubung napa nika. Ngoten niku duyak kirik ya mlayu. Nggih, mula ngoten niku tok digaruk kalih polisi ngoten nika ya sekian. Tapi memang rezekinya begitu. Sebetulnya orang-orang yang ngasih mau naik mobil-mobil niku lewat sebetulnya tahu nek ngoten niku ya tahu. Wong ora apa nggih. Itu mau. Wong ora melarat. Hanya teknik saja begitu. Ning rezekine niku ono wis Rp100 nek dhisik 100. Ping pira niku. Mendapatkan banyak. Riyen kan Bang Jom niku wonten. Nek niku duka, ora tau liwat mriku kok. Wal masakin, orang yang miskin, lisailina wal mahrum. Apakah yang minta apapun yang tidak minta, terutama yang tidak minta, yang menjaga kehormatannya. Niku mawon arep menehi mawon nganggo nyuwun pangapunten. Nggih. Arep menehi mawon nganggo nyuwun pangapunten ndak tersinggung. Ketoke menehi lho. Nggih. Menehi niku ternyata ndak mudah. Nggih. Kudu nganggo sopan santun ben ra tersinggung piye, ben anu piye ngoten niku wae. Ngoten angsal tupeh menehi terus ngetungke nganggo sikil ngoten niku wis ra iso. Ditepangnya opeknya ditipang sik ngoten niku. Karena orang punya apa istilahnya mana? Izzah, harga diri, kemuliaan diri, muruah. Niku. Nek saged ngoten niku. Nek saged niku ngetungke mawon ya aja nganti wong liya weruh. Ngetungke mawon. Nek saged. Wa bani sabil, orang dalam perjalanan. Nah, termasuk orang yang berhak menerima zakat nih. Itu. Tapi banyak orang yang menipu-nipu niku. Nggih, mampir ning masjid terus kondone wong randede dan sebagainya, ngoten niku wau. Nah, biar dibantu, setelah dibantu ternyata pindah ning masjid liya yang ngomong ngono gitu. Di sana ada orang ngemis itu kan nganggo nglesot niku. Gitu. Nglesot ngomongin karo pripun ngoten. Pokoke mendayu-dayu nek dirungokkene jane ya risi. Kuwi gur ngono-ngono ki ngelem-ngelem mergo dhuwit. Engko nek dikai dhuwit ya nesu. Ngoten. Tapi ada yang masuk langsung assalamualaikum. Ngoten niku. Nyuwun yatra Bu, 100 dhisik.
nggih tumbas sarapan. Ngoten niku langsung nempung ngarani. Rasa sak pawahe. Ngoten langsung terus terang. Niku genep wong 20 pun pinten niku. Gitu. 10.000 to zaman semono niku. Ono kae. Ada yang demikian. Bloko suto. Ada yang pakai layang niko. Nggih, layang. Nggih. Layang. Dan itu kebanyakan menipu. Nggih, kebanyakan menipu. Riyen kan sering to rombongan ibu-ibu ngono dandan cantik-cantik ngono nganggo kerudung ngoten niku wae. Nek gandeng nganggone kerudung ya ora kulino ya ketok nek iki ra kulino nganggo kerudung golek dana. Ngoten niku wae. Nyewa kol mengke medun pundi. Nek sakniki alhamdulillah pun mboten dianu. Asale ngoten niku kan nyeneni. Terus akhirnya ditulis itu tidak menerima permintaan sumbangan apapun kecuali ada izin dari RT karena menyebarnya ngoten niku wau. Ini akal-akal ini wong. Termasuk Ibnu Sabil niku wau, jane ra kentekan ning menggo ales-alesan tok. Itu pun juga harus yang dikenal betul-betul. Tidak sembarangan memberilah. Mereka kan sembarangan beli itu memberikan sesuatu yang bukan haknya juga ndak penak. Nang ati niku ra ikhlas. Ikhlas itu memberikan pas pada orang, itu bisa ikhlas. Karena nanti kalau memberikan sesuatu pada tepat orangnya bisa saja mendatangkan balasan Allah lebih cepat. Kita menolong orang yang betul-betul memang dia butuh pertolongan dan nanti akan ada balasan dari Allah lebih cepat. Karena yang ditolong memang orang yang butuh pertolongan. Tapi kalau menolong orang yang sebetulnya belum butuh atau tidak butuh, mungkin tidak akan mengucapkan terima kasih wong dhewe ngono. Kan matur nuwun piye wong aku ora butuh ditulung kok. Nah, ada yang gitu. Padahal mereka niate nulung ikhlas. Wa ma taf'alu min khairin. Nah, kemudian apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan tadi, fa innallaha bi alim. Allah itu mengetahui. Yang kamu berikan itu apakah yang baik ataukah yang buruk? Yang kamu memberi itu niatnya untuk pamer atau untuk menyakiti hatinya dan lain sebagainya, Allah itu mengetahui. Nanti yang menilai Allah. Tapi yang namanya infak itu minimal membuat niku wau. Nah itu. Orang yang semula mau marah ini biasanya tidak marah, ora nesu. Nggih, ora nesu. Karena ini bisa meredakan kemarahan orang lain. Anane wong ngamuk-ngamuk iki kadang kala niku wau, ra keturutan karepe. Nggih. Mas Budi niki lanjute niki. 69 ya salunaka anisa yujalliha la yujalliha liwaqtiha illahu saqulat bis samawati wal ard la ta'tikum illa ba'da yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul innama 'ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang padamu kecuali dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Al-A'raf ayat 187. Ya, ini di antara satu ayat yang menerangkan bahwa yang mengetahui terjadinya hari kiamat itu
hanya Allah saja. Manusia tidak ada. Ada tanda besar, ada tanda kecil. Tanda besar itu nanti kalau udah muncul Dajjal, ya, muncul yang namanya matahari terbit dari barat, Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah, kemudian Nabi Isa, ya, Nabi Isa turun, itu baru nanti muncul. Apakah nanti mana yang lebih dulu, terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau dilihat dari urut-urutannya, bahwa nanti Nabi Isa yang membunuh Dajjal, itu berarti Imam Mahdi muncul, kemudian Nabi Isa turun. Nah, kemudian pas Nabi Isa turun ini kan Dajjal udah mengembara itu. Nah, kemudian Dajjal melarikan diri, dibunuh oleh itu tadi Nabi Isa. Nah, ini Nabi Isa masih belum turun, masih jauh. Ya, masih jauh. Banyak tanda-tanda kecil itu yang belum terjalankan. Dalam artian belum ada. Yang sudah ada, yang sudah jelas, waktu itu semakin cepat. Waktu itu semakin cepat. Nanti akan dikatakan bahwa 1 bulan itu seperti 1 pekan. 1 pekan seperti itu tadi, 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. 1 jam seperti orang membakar daun kurma, cepat banget. Saya ini pun mulai cepat toh nggih. Berarti ngaji meneh. Kok menga-mengo lho. Iki semalam Kamis meneh lho. Ngaji nah. Oh niku. Ini sudah menandakan bahwa tanda kecil hari kiamat sudah ada. Kemudian tentang bermegah-megahan masjid itu juga tanda. Ya, tanda dari hari kiamat. Tapi tanda kiamat sugro. Ya, pasar saling berdekatan itu juga tanda hari kiamat. Pasar saling berdekatan itu. Ya, pasarnya saya ini kan tidak bentuk napa sing jebember niku to. Nggih, swalayan sing gedhe-gedhe niku lho. Ya dereng tang mlebu mriku kok. Nggih. Teng Grand Mall napa teng pundi niku kula dereng mau mlebu. Mungkin kan diaraki kuno ya ben. Nggih, kurang diaraki kuno. Umpama mlebune ya arep ngopo iki. Nah ini. Nggih. Itu pasar saling berdekatan itu juga tanda hari kiamat. Sampai-sampai nanti karena melimpahnya harta benda itu, keluarga itu kerja semuanya. Sekarang ya sudah toh nggih. Itu semua kerja mencari nafkah semuanya. Itu. Dan kita lihat bersama. Itu di antara tanda hari kiamat. Gitu. Adapun nanti apakah orang Muslim tahu tanda hari kiamat yang besar, terutama ketika mau hancur ini tidak tahu. Karena nanti termasuk tanda hari kiamat itu yang ada berhembusnya angin, ya berhembusnya angin, kemudian mencari kaum muslimin yang menghirup angin itu, udara itu kemudian meninggal. Gitu. Lah setelah dunia ini tidak ada orang yang mengucapkan Allah itu, ya mengucapkan Allah tidak ada lagi, baru kiamat. Selama masih ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar, ya, takbir niku masih jauh, ya, masih jauh. Kalau ada yang mengatakan nanti hari kiamatnya ini Desember tanggal 12 bulan 12, nah 22, urut-urut ngoten niku lho, do nyonji ngoten niku. Rawuhnya ya luput meneh. Nggih, rawuhnya ya luput meneh. Wong tandane belum jelas kok. Nggih. Tandanya masih banyak gitu. Tapi yang jelas kaum muslimin nanti tidak melihat. Karena mungkin nggih Allah tidak tega ya. Nggih, melihat hambanya itu apa? Melihat tentang kegemparan
alam. Kehancuran alam. Sanajan wis ora salat, akhirnya ku wis ora salat tok. Sebab dia hanya menerangkan dari kakek-kakek dulu ada ucapan la ilaha illallah. Lain itu tidak tahu. Oke, apakah wudu, apakah sholat tidak tahu. Karena setelah terbit matahari dari barat itu, matahari terbit dari barat itu sudah tidak ada dakwah lagi. Oke, matahari yang biasanya teng mriko terus tenggelam, teng mriko sujud kepada Allah, terus kembali lagi terbit teng mriko. Nanti kalau sudah terbit dari barat tidak ada dakwah lagi, karena pada waktu itu iman sudah tidak berguna. Entah berjalan berapa tahun itu, okay, sampai nanti yang namanya, karena sudah tidak ada yang dakwah, okay, sudah tidak ada yang dakwah, yang salah sudah tidak ada, itu sampai ya, itu tadi mengucapkan cuma la ilaha illallah. La ilaha illallah pun akhirnya berkurang menjadi cuma Allah saja. Mengucapnya cuma Allah itu saja. Allah saja akhirnya lama-lama itu tidak ada yang mengucapkan, lah baru itu tadi. Niku urutane. Nggih, niki atus kebak to nggih. Nggih, macam-macam kebak sing ngucapkan Allahu Akbar lan sak piturutipun. Nek kalau misalnya ora menangi lah, ora menangi, ora nemoni niku, sesuatu wah. Nabi Isa juga belum muncul, Imam Mahdi juga belum muncul. Niki pun do reko-reko Imam Mahdi sudah ada ini di sana, ngoten niku to ngaku malah ngaku Imam Mahdi. Nek ngaji sing dirembuk dadi akeh niku. Khususan bab hari kiamat ngoten niku. Itu. Maka ketika Rasulullah ditanya itu kapan terjadinya itu hari kiamat itu kam taqumu sa'ah, berdirinya hari kiamat itu kapan, apa persiapanmu, kok tekok apa kowe siap, persiapan saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu jawab gitu. Yang penting persiapannya. Nah kalau sami kiamat yang akan kita hadapi adalah kiamat kecil yang namanya kematian. Nah, sebenarnya niku mawon. Bagaimana agar itu tadi meninggal dalam keadaan niku husnul khotimah, utamanya kan niku. Maka ketika ada pertanyaan ngoten niku mau, bilakah terjadinya hari kiamat, sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada di Allah. Kita cuma beri ilmu sedikit. Itu kan hari-hari nanti kan berubah-ubah, tapi insya Allah kalau sami boten ngalami lah. Itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah. Wong kula sami niku hidup dalam 5 fase ini juga tidak tahu. Kaum muslimin itu hidup dalam 5 fase, 5 tahapan. Tahapan pertama fase minhajun nubuwah, itu sekitar 23 tahun dalam kepemimpinan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya khalifah itu Khulafaur Rasyidin itu sekitar 30 tahun itu. Kaum muslimin berjaya. Nah, kemudian berikutnya ada sisi kerajaan. Waduh, kerajaan suwe nih. Kerajaan suwe. Jadi kaum muslimin sudah berkuasa sekitar pinten nggih? 12 abadan. 12 atau 13 abad tok. Lepas dari kekuasaan kaum muslimin sekitar tahun 1924 tok. Nggih. Kesultanan Turki niku kalah, akhirnya yang berkuasa orang kafir sampai sekarang. Tahun 1924 niki sedilok ungkas 1924, berarti meh 100 tahun. Oke. Maka ada yang menafsirkan nanti tahun 1924 kaum muslimin akan kembali menang. Ya itu, ada yang menafsirkan begitu. Tapi waul alam juga.
Apa tenan apa ora? Tonton mawon umur sami ketok ya tekan kono ya insyaallah. Nek gur 24 lho. Nggih ta? 19224. Itu. Tenan apa ora? Nah niku kan baru penafsiran. Nggih, baru penafsiran dari sebagian orang mengatakan demikian. Kaum muslimin akan percaya. Tapi yang jelas ada diterangkan itu nanti kaum muslimin itu bisa mengalahkan orang kafir khususan Yahudi itu apabila sholat subuhnya itu seperti sholat Jum'ah, banyaknya yang jamaah loh maksudnya. Sholat subuhnya seperti sholat Jum'ah itu kan sekarang belum gitu. Itu sholat subuhnya masih seperti biasa. Masih seperti biasa. Maka orang-orang Yahudi paham itu kalau ditantang-tantang karo wong muslim, kalian bukan lawan kami. Lawan kami nanti itu kaum muslimin yang pada waktu itu sholat subuhnya seperti sholat Jum'ah. Oke. Itu. Nah nanti kalau sudah terjadi peperangan itu orang-orang Yahudi itu memang akan takluk sampai-sampai bersembunyi di balik batu pun bisa ngomong. Batu itu bisa ngomong, yang dijadikan tempat sembunyi orang Yahudi tadi ngomong, ya muslim ini ada orang Yahudi berada di belakangku, bunuhlah. Watune dhewe iso ngomong sampai demikian. Nanti ada kejadian aneh itu. Sekarang lagi malang kerik niku. Nggih. Itu membuat karikatur Nabi Muhammad dan sebagainya, kita hanya bisanya mau bengok-bengok tok. Nggih. Itu ora iso apa-apa. Nggih. Bengok-bengok wis ora digagas. Tapi yang kemarin yang dari siapa Prancis atau apa itu dibunuh si pemuda itu. Ini ceritanya. Kemudian kejadian kiamat itu amat berat. Oke, karena orang yang mengandung itu tiba-tiba bisa melahirkan anak kecil langsung bisa, termasuk tanda kiamat anak kecil sudah beruban. Oke, karena begitu dahsyatnya hari kiamat itu. Maka dikatakan di sini datangnya secara baghtah, tiba-tiba, ya, serentak. Itu. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar mengetahui. Katakanlah semuanya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Kalau ada dukun-dukun yang bilang akan terjadi begini sekian-sekian, tidak usah dipercaya. Tidak usah dipercaya. Karena seseorang itu tidak tahu apa yang akan dilakukan esok pagi, memastikannya tidak bisa. Ada yang beramal begini dan begitu, ya kadang kalau cocok, kadang kalau ora. Apa ada ilmunya? Ya ada. Tapi ilmunya ya abot niku nek dilakoni kok. Nggih niku. Paribasane niku poso Daud tolong sasi. Gitu. Terus dikir napa niku sekian ribu. Nggih. Al-Fatihah 2000 misalnya, falak berapa ribu. Kalau saya mau iso. Nggih. Hanya ingin tahu apa nanti yang akan terjadi. Lah nek wis ngerti apa yang akan terjadi ya ngopo. Nggih ta? Itu. Malah wedi no. Nggih. Itu karena ada yang mengamalkan itu, akhirnya dia tahu bahwa nanti saya akan terkena musibah karena reruntuhan bangunan ini. Dia tidak bisa menghindar. Tahu, ada feeling bahwa nanti saya akan celaka di sini tidak bisa menghindar. Buktinya, ya kebleken tenan. Nek ngoten niki weruh ya ngopo cobi. Wong ya ora iso endo. Itu. Lah yang macam itu bisa
setan yang mencuri dengar tentang takdir manusia, kemudian dibisik-bisikkan kepada wali-walinya di bawah. Ngoten niku wau. Nah, ternyata tidak bisa menghindar. Lah kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya sudah. Memang manusia bodoh. Bodoh ning keminter. Nggih. Mula jenengane nek dari wong pinter ora akeh kancane lah. Malah sansaya sithik no. Masalahe wong pinter niku awor karo wong-wong umum niku ya wegah kok. Nggih, buang waktu. Eman-eman. Karena ini adalah peperangan. Hidup ini peperangan antara yang hak dan batil. Waktu itu sangat berharga. Itu bagi orang yang tahu ilmu loh, nggih. Orang yang tahu ilmu itu. Nah, yang tak tahu ilmu yo nyuwun sewu jagongan nang teko isuk ngoten niku wau. Engko wancine jam 2 napa jam 3 nika arep adzan subuh nika malah mulih. Ngoten niku wau ora subuhan padahal mau melek mempeng ngoten niku. Nggih, pas waktune subuh malah mulai ngoten niku. Tapi bagi orang yang berilmu tidak akan begitu. Nggih. Ning kadang pun kulino bali kulino nggih. Kulino niku. Kulino turu wengi niku arep turu sore niku ya ora iso. Nggih, kulinane turune jam 12, mang mapan jam 8 lho. Kalau mung glundang-glundung. Nggih, malah stres. Nggih, glundang-glundung mergo kulino turune jam 12. Makanya pun mulai jam 12, mulai mata niku pun krasa mulai ngantuk. Ngoten niku wae. Nek wis manten nek kulino turune jam 8, kon jam 12 ngoten ya ora kuat. Nggih, pengajian niku wis mulai wis masalah mbak kulino turune jam 8. Nggih. Nek enten sing turu ngoten iki penyakit. Masalah pas ra pengajian ya ora turu. Nggih, ra pengajian iki melek wae. Nek anggere pas pengajian kok malah turu lah niku penyakit. Niku ra beres. Nggih. Nggih niki wong ora teko niki. Nggih, ada yang begitu. Nah, itu penyakit itu. Nggih. Malah pas penting-pentingnya malah ini kan kulinan. Nah, kalau itu tidak dilawan ya akan begitu terus. Nggih, kalau tidak dilawan akan begitu terus. Tapi kalau nanti dilawan akhirnya biasa juga. Wong itu nafsu. Nggih. Akan mengerjakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya. Wong kalau sing esuk kulino sarapan, rasa sarapan ya lemes. Nggih, kados kula barang niku kadang kalau nek sarapan karo tetelan niku serah kula yo ngeluh. Ngoten nyenyak kula wis pun ngomong. Itu wis pun krasa. Wis. Niku rasa dicolong ngoten niku wae. Nek kulino rasa sarapan ya main enteles wae. Nggih, disarapi malah mencret. Maka kulino sarapan kebiasaan. Mas Eko lagi Mas. Satu lagi nih halaman 70 ya. Kabir. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan?
demikianlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran surat Al-Baqarah 219. Orang-orang bertanya tentang khamr dan judi. Jawaban dari Allah kan tidak no. Keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Diakui. Judi dan khamr itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya sedikit. Dosanya yang lebih besar. Kemarin sudah saya sampaikan. Antara minum khamr dengan makan bangkai itu beda. Kalau seorang minum khamr nanti akan ketagihan. Ya, akan ketagihan. Sementara kalau dia makan bangkai tidak mungkin ketagihan. Ya, karena itu bangkai dan bangkai itu tuh orang nagih. Gitu. Nah, itu. Maka hukumnya juga beda. Gitu. Orang kelaparan sekali kemudian makan bangkai, sudah kenyang ya sudah tidak pengen lagi, sudah jijik, sudah gila itu karena itu bangkai, segah itu. Tapi beda dengan khamr, itu khamr. Kalau sudah mulai kecanduan, oh udah, itu mambu saja ngejar, kados jenengan sing seseh udut niku lho, terus udut niku mambu kebule niku, wah langsung ngoten niku wae. Ya iki sapa to sing mudhut iki? Ngoten niku wae. Nggih. Nggih. Nggih, jaluk niku. Ini nek sing mudhute biasa-biasa ya ora kaget. Nek sing pun luar biasa niku ya rong pak niku ya klebu. Nek jenengan lagi pirang glintir. Ngoten niku wae. Lagi arep udut konangan ustate Rasidho diguwak. Aduh satene tuku Rasidho. Dadi ra nikmat to nggih. Terus udut teng mriki niku ra nikmat jenengan. Nggih, kacapa nek ndelik ning rong ngoten niku, kenapa iku pun mangga-mangga. Nek niku mesti otomatis anu pekewoh lah. Kalau wajar ada iman itu tetap pekewoh. Ngoten niku. Tapi udute teng kuburan niku. Nggih. Teng kuburane konangan kalih Pak D sinten niku kula rati jenenge. Nggih. Pak D Marto nggih. Oh, Pak D Paijo. Oh, nggih. Nggih. Nggih, sanajan kuyan bola-bali kula asmane dukone sinten. Gajane jeneng sapa? Judi juga ada manfaatnya. Karena bisa menggalakkan seseorang untuk bal-balan itu kan kadang-kadang pendukungnya ya penjudi niku. Itu. Mereka mendapatkan manfaatnya tapi orang yang judi dapat dosa. Di sini kan ada SDSB itu. Ya, SB tahun pinten niku 80 napa pinten? Apa 2000 nggih. Ana SDSB niku. Maksudnya untuk agar Indonesia olahraganya maju. Indonesia pun arep maju pun angel. Anggar maju sithik kena suap, ngoten niku wis Rasidho. Ngoten niku to nggih. Itu. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan yang lebih dari keperluan. Berarti kan tidak harus anu niku wis ra butuh, wis butuh wis cukup. Butuh kalau kepinginan niku beda lho. Nggih. Nek butuhe wong niku kan sedina iki iso mangan sudah dianggap cukup, besok urusan lagi. Beda lagi. Besoknya beda lagi. Sejauh. Karena yang namanya besok itu belum tentu kita hidup. Jadi hari ini kita sudah sehat, makan kenyang itu udah hebat. Duwe pembantu itu dikatakan wis dadi raja itu. Nggih, raja. Itu ukurannya bukan itu. Karena bertumpuk-tumpuknya itu nanti. Lah baru nanti nafkahkan. Nek orang perlu cek nggo bayar sekolah cek kurang, kurang apa-apa cek kurang, ya ndak usah nafkah lah. Nafkah tadi sudah saya sebutkan orang terdekat,
kerabat. Maka Abu Talqah Al-Ansori itu ketika turun ayat Ali Imran 94 tentang sedekah yang paling disukai itu, ya Rasulullah, Allah menurunkan ayat ini, itu bahwa seseorang itu belum sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum menginfakkan mimma tuhibbun, apa yang dicintainya. Saya punya kebun, itu saya serahkan pada engkau ya Rasulullah. Jangan belikan pada kerabatmu. Loh, Rasulullah tidak menerima. Berikan kerabatmu. Oh ya kalau begitu, oh, kerabatnya sing diwenehke. Sampai demikian. Ya Rasulullah, itu saya barusan memerdekakan budak. Itu. Oh, umpama kamu belikan pada bulekmu lebih bagus, lebih besar pahalanya loh. Itu dari memerdekakan budak, itu berbuat baik pada budak, disuruh berbuat baik pada buleknya. Jadi kerabat dekat. Saya anjurkan begitu semuanya. Di tempat pengajian juga begitu. Bukan berbuat baik pada ustaz, enggak. Saya enggak tawa-tawa gitu. Ini. Karena enten tahu ustaz yang ngono kuwi. Enggak tahu ustaz tahu itu malah sepeda motornya dijaluk, mobilnya dijaluk. Ini mau alasane nggo investasi apa ngoten niku ben dijoli 10 kali lipat ngoten niku mau. Ndang ra dijoli 10 kali lipat nangis ngoten niku mau. Mergo niku mau terpana oleh ajaran yang tidak benar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Itu la'alakum tatafakkarun. Ngaji niku setidaknya jenengan bisa istirahat dari bisingnya rumah. Nggih, kadang kalau di rumah niku kan bundel. Nggih. Weruh bojo ra seneng, weruh polahe anak kadang kalau marahin nesu dan sebagainya, pengajian, leren ra ketang sak jam. Pikirane anu. Itu. Utangnya akeh nggo pengajian ilang. Ra ketang kok mulih. Milih mikir neh, ning leren sak jam sik. Nggih to. Wis enteng sik to, nggih. Saraf-sarafe sudah ringan. Ngoten niku lho. Sekendo, tapi nang omah terus wah bundel mriki. Nah, itu niku kan kula sami kan suruh mikir. Nggih. Bisa waktu saja. Nggih, niku anu niku wae. Pramila pun kula teke kan. Nek angel turu kan teko pengajian lah. Engko iso turu. Niku. Kalingan nang omah arep turu kan diganggu anake, diganggu putune ngene di langsung tubruk putune ra sida turu neh. Enggak itu dulu nih pun jam ora krasa. Ada yang boleh tanyakan?